Salam, selamat malam jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita bersyukur pada malam hari ini kita tetap melaksanakan ibadah doa kita bersama-sama, walaupun kita tetap melaksanakan itu di rumah kita masing-masing. Ya, kita bersyukur oleh karena Tuhan itu baik dalam kehidupan kita, yang menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa bagi saya dan jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita akan memulai ibadah doa kita bersama. Terlebih dahulu kita memuji Tuhan dari buku Kemenangan Iman pada nomor 265. Kasih-Nya Tuhan Allah. 265 kasih-Nya Tuhan Allah, ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Kasih-Nya tak terduga dan tak dapat dituliskan, tertinggilah dari bintang sehingga pun ke dunia akan menarik hatinya. Kasih-Nya limpah, anak-Nya dikurniakan tebus yang berdosa. Kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malam dan saleh-salehnya. Ayat yang kedua. Dan bila zaman lalulah takhta dunia hancur lebur, dan yang tak mau berdoalah minta gunung menimpanya, tetap teguh kasih-Nya sungguh tak terduga. Anugerah yang tebuskan tetap kidung salem. Kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malam dan saleh-salehnya. Ayat yang ketiga. Kendati dawat selaut, langit pun jadilah kertas, dan tiap batang pun kalam, dan tiap orang penulis lalu mau tulis kasih-Mu, laut dawat akan kering, langit pun tak akan muat, timur terus ke barat. Kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malam dan saleh-salehnya. Kita satu di dalam doa. Kami menaikkan segala pujian syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Oleh karena pertolongan Tuhan untuk seluruh jemaat, kami telah melaksanakan setiap aktivitas kegiatan kami. Berapa hari yang sudah kami lalui, kami percaya Tuhan telah menyertai, memberkati, memberi kekuatan kepada kami masing-masing. Itulah sebabnya kami datang untuk merendahkan diri kami, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan di tempat-Mu yang kudus. Oleh karena itu hamba mohon Tuhan hadir di tengah-tengah kami dari awal akhirnya persekutuan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan membuka persekutuan kami. Haleluya.
Amin. Puji Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita memuji Tuhan dari buku Kemenangan Iman pada nomor 300, Naungan Jiwaku, dan kita memberi persembahan kita untuk Tuhan pada malam hari ini. Ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Ajaib Tuhanku Yesus, Juru Selamat, besar kasih-Nya padaku. Naungan jiwaku yang kokoh kuat, tempat yang tentram dan teduh. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Kasih Tuhanku melindungi aku, di dalamnya ku tak bimbang, di dalamnya ku tak bimbang. Ayat yang kedua. Ajaib Juru Selamatku, Yesus Tuhan, diangkatnya tanggunganku. Ku ditegakkan kokoh bagai karang, padaku kekuatan baru. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Kasih Tuhanku melindungi aku, di dalamnya ku tak bimbang, di dalamnya ku tak bimbang. Ayat yang ketiga. Berkat ilahi tak henti-hentinya, syarat melimpah di kalbu. Dengan sukacitaku puji Tuhan, sungguh ajaib penebusku. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Kasih Tuhanku
puji Tuhan, kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, kami datang di hadapan hadirat Tuhan, menaikkan pujian syukur, hormat, kemuliaan, oleh karena kasih-Mu yang sangat besar, yang telah Tuhan nyatakan terjadi di dalam kehidupan seluruh jemaat Tuhan. Di tengah-tengah persekutuan kami malam hari ini, kami merenungkan bagian firman Tuhan. Dan oleh karena itu hamba mohon kehadiran Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah kami. Dan kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan, semuanya itu dapat dipahami dan dimengerti oleh jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami sangat bersyukur Tuhan telah memberkati kami. Dan kami telah memberi persembahan malam hari ini. Kiranya apa yang kami berikan, semuanya untuk membantu pekerjaan, pelayanan Tuhan. Baik yang ada dalam jemaat kami maupun di luar jemaat ini. Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita berdoa bersama-sama pada malam hari ini, saya mengajak kita untuk membuka kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-22 mulai sampai ayatnya yang ke-33. Injil Matius pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-33, yang berkata demikian. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahului mereka ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa, seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambing gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam bagian firman Tuhan, Injil Matius pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-33, saya mengambil suatu kesimpulan yang menjadi pokok renungan kita malam hari ini, yaitu bimbang dalam hidup. Bimbang dalam hidup. Kebimbangan itu wajar kita rasakan dan alami. Karena memang kita manusia. Namun akan menjadi persoalan ketika kita membiarkan diri dikuasai oleh kebimbangan dan menjadikan kita seperti orang-orang yang tidak memiliki Tuhan dalam hidup ini. Para murid mengalami kebimbangan karena perahu mereka yang mereka tumpangi, dikatakan dalam ayat ini, diombang-ambing angin sakal. Ini yang membuat para murid bimbang dalam hidup mereka. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pertanyaan untuk kita pada malam hari ini. Bolehkah kita sebagai pengikut Kristus tinggal dalam kebimbangan?
bolehkah kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan tinggal di dalam kebimbangan? Jika kita perhatikan dengan seksama kisah dalam Injil Matius pasal 14 ayatnya yang ke-22 sampai ayat yang ke-23, sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk bimbang. Mengapa? Mengapa dikatakan dalam bagian ini sebenarnya tidak ada alasan bagi saya dan saudara-saudara untuk bimbang dalam hidup ini? Mengapa? Ada berapa alasan yang kuat yang menegaskan bahwa kita tidak perlu bimbang dalam hidup ini. Ada dua alasan yang perlu saya sampaikan malam hari ini. Mengapa jangan kita bimbang dalam hidup ini? Alasan yang pertama, jangan kita bimbang. Ya, mengapa jangan kita bimbang? Ayat 24 sampai ayat yang ke-27, saya simpulkan ayat ini, karena Tuhan Yesus menolong pada waktu yang tepat. Jangan rasa bimbang. Tidak ada alasan, ya. Ada alasan kuat yang menegaskan sekali lagi bahwa kita tidak perlu bimbang dalam hidup ini. Mengapa? Karena Tuhan Yesus menolong kita pada waktu yang tepat. Tuhan Yesus mengetahui waktu yang tepat untuk memberi pertolongan bagi saya dan saudara-saudara. Kalau kita perhatikan dalam ayat pembacaan kita pada malam hari ini, para murid mengalami kepanikan, para murid mengalami kebimbangan, para murid mengalami ketakutan yang sangat besar dalam hidup mereka. Mengapa? Mereka merasa takut, merasa bimbang dan panik karena mereka diombang-ambingkan oleh angin sakal. Dalam ayatnya yang ke-25, Tuhan Yesus datang kepada mereka. Pada waktu itu para murid sedang dikuasai oleh kebimbangan. Karena perahu mereka diombang-ambing oleh angin sakal. Kehadiran Tuhan Yesus pada waktu yang tepat membuat mereka tenang. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus. Mengapa kita jangan takut, jangan bimbang, jangan panik pada waktu kita mengalami kebimbangan dalam hidup ini? Tuhan Yesus menolong kita pada waktu yang tepat. Itulah sebabnya Tuhan datang pada waktu yang tepat menolong para murid-muridnya. Kita ingat bahwa pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya, bukan berdasarkan waktu kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya ulangi perkataan ini. Kita ingat bahwa pertolongan Tuhan Yesus Kristus selalu tepat pada waktunya. Selalu tepat pada waktunya. Bukan berdasarkan waktu kita. Bukan waktu kita, tetapi waktunya Tuhan. Di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11, saya simpulkan ayat ini. Jadi, waktu dan pertolongan Tuhan bagi kita tidak pernah terlalu cepat dan juga tidak pernah terlambat. Tidak terlalu cepat dan juga tidak pernah terlambat. Mengapa Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena pertolongan Tuhan bagi kita, karena pertolongan Tuhan bagi saya dan saudara-saudara selalu tepat pada waktunya. Selalu tepat pada waktunya. Bimbang dalam hidup. Tetapi Alkitab menegaskan kita tidak perlu bimbang dalam hidup ini. Karena Tuhan menolong kita pada waktu yang tepat. Yang kedua, ayat 28 sampai ayatnya yang ke-33. Alkitab menegaskan bahwa kita tidak perlu bimbang dalam hidup ini. Mengapa? Karena Tuhan
Yesus sanggup melakukan keajaiban. Ayat 28 sampai ayatnya yang ke-33. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat kita bimbang, pada saat kita takut, dan pada saat kita panik dalam menghadapi badai kehidupan ini, pasti kita tidak akan dapat solusinya. Waktu kita panik menghadapi badai kehidupan, pasti kita tidak akan dapat solusinya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, waktu kita naik kendaraan dengan kecepatan yang tinggi, tiba-tiba ada sesuatu, manusia atau orang, binatang yang melintas di depan kita. Kita panik. Tidak ada solusi lain yang kita lakukan. Mau tidak mau. Apakah kita menabrak orangnya? Atau kita menabrak di pinggir lain, di jalan, towar-towar. Itu sebabnya pada saat kita bimbang, takut, panik, pasti kita tidak akan dapat solusinya. Kebimbangan, ketakutan, dan kepanikan yang kita alami tidak dapat mengubah situasi. Dan tidak dapat mengubah kondisi yang kita alami. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah Allah. Maka Dia sanggup melakukan perkara-perkara ajaib yang melampaui akal, logika, dan pemikiran manusia. Tuhan Yesus memiliki kuasa. Tuhan Yesus memiliki otoritas penuh atas kehidupan saya dan saudara-saudara. Itulah sebabnya sebesar apapun masalah kita dan sesulit apapun masalah yang kita hadapi, Tuhan Yesus sanggup mengatasinya dengan melakukan perbuatan ajaib. Pada waktu murid diombang-ambing angin sakal, Tuhan Yesus melakukan perbuatan ajaib dan Ia menghentikan angin itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam menghadapi kesulitan, dalam menghadapi masalah dalam hidup ini, mari kita datang kepada Tuhan. Ia yang mampu mengatasinya dengan melakukan perbuatan yang ajaib, yang luar biasa. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan malam hari ini mengajar saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara. Jangan pernah kita bimbang dalam hidup ini. Mengapa? Karena Tuhan Yesus menolong pada waktu yang tepat. Yang kedua, karena Tuhan sanggup melakukan keajaiban dalam hidup ini. Kesimpulan firman Tuhan untuk kita malam hari ini. Hadapilah setiap persoalan yang terjadi dan percaya kepadanya, maka kita pasti akan memperoleh kemenangan. Puji Tuhan, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Kami telah merenungkan bagian firman Tuhan bersama-sama pada malam hari ini. Dan firman Tuhan mengingatkan kami dan mengajar kepada kami, supaya kami jangan bimbang dalam hidup ini. Karena kami percaya Tuhan adalah Allah kami, sebagai penolong kami, yang mampu melakukan perkara ajaib di dalam kehidupan ini. Apapun persoalan masalah yang kami hadapi, kami percaya Tuhan sanggup melakukan segala perkara ajaib. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu hamba berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudara
Dan kita berdoa bersama-sama pada malam hari ini. Dan sebagai bahan doa untuk kita, dan kita bersyukur oleh karena pertolongan Tuhan untuk jemaat Tuhan dalam melaksanakan setiap kegiatan aktivitas kita mulai hari Senin sampai pada hari ini. Dan kita bersyukur oleh karena kekuatan yang telah Tuhan anugerahkan bagi kita semua. Kemudian sebagai bahan doa untuk kita, dan kita terus berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan di dalam pekerjaan, usaha, pelayanan masing-masing. Demikian juga anak-anak kita yang menempuh pendidikan. Kita terus menyerahkan itu kepada Tuhan. Dan kita tetap dukung dalam doa kita untuk jemaat kita yang saat ini masih dalam proses pemulihan dari penyakit yang sedang mereka derita. Dan kita tetap ingat Bapak Pendeta Rostam Balang, Ibu Aguslina Napoleon, Bapak Sederin Ingan, Ibu Rosnani Agung, Bapak Nikodemus Sare, Bapak Yohanes Sawan, Ibu Jaria, Ibu Saran Belawan, Bapak Baruk Sablon, Bapak Pendeta Balangganang, Ibu Nuryah Daring, Ibu Hipi Laing, Ibu Setia Ningsi, Ibu Saban Lasung, kemudian Bapak Yunisri Rining. Ya, mungkin ada jemaat Tuhan yang tidak sempat saya sebut nama mereka satu persatu. Ya, saya percaya Tuhan lebih mengetahui semuanya. Kemudian kita tetap dukung dalam doa untuk konferensi daerah. Berapa daerah melaksanakan konferensi secara umum dan secara khusus konferensi daerah Kota Samarinda yang dilaksanakan pada tanggal 23 dan 24 Juni ini. Kemudian kita tetap berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia, dan kemudian berdoa untuk organisasi gereja Kemah Injil Indonesia. Kemudian kita terus dukung di dalam doa kita bersama-sama untuk anak-anak kita yang sudah selesai dalam pendidikan mereka melanjut ke tingkat yang lebih tinggi. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Nah, ini berapa bahan doa yang sempat saya sebut untuk kita bawa dalam doa pada malam hari ini. Dan saya mengajak seluruh jemaat Tuhan, dimanapun kita berada pada malam hari ini, kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami datang di hadapan hadirat-Mu pada malam hari ini, bersyukur oleh karena pertolongan Tuhan dalam penyembahan kami dari awal hingga akhirnya. Kami telah memuji Tuhan, kami telah memberi persembahan kami, dan kami telah merenungkan bagian firman Tuhan bersama-sama. Dan kami akan menyampaikan segala doa dan permohonan kami kepada Tuhan. Dan kami bersyukur oleh karena pertolongan Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan. Dalam kami laksanakan setiap aktivitas kami, mulai hari Senin sampai hari ini. Dan kami percaya Tuhan telah menyertai, memberkati jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami berdoa bersama-sama untuk usaha, pekerjaan, pelayanan seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Hamba mohon Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dimanapun kami melaksanakan setiap aktivitas kami percaya Tuhan menyertai dan memberkati seluruh jemaat-Mu. Demikian juga kami berdoa untuk anak-anak kami yang menempuh pendidikan dari tingkat TK sampai kepada perguruan tinggi. Dan Tuhan memberi hikmat, kemampuan, kesanggupan bagi anak-anak kami supaya mereka dapat berhasil tepat pada waktunya. Biaya yang perlu mereka butuhkan, kami percaya Tuhan sumber berkat menyediakannya bagi kami. Demikian juga kami berdoa dan tidak henti-hentinya memohon kepada Tuhan. Ada beberapa jemaat kami yang saat dalam penderitaan penyakit, baik yang ada di rumah mereka, demikian juga yang ada di rumah sakit. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Rostam Balang, Ibu Aguslina Napoleon, Bapak Sederin Ingan, Ibu Rosnani Agung, Bapak Nikodemus Sare, Bapak Yohanes Sawan, Ibu Jaria, Ibu Saran Belawan, Bapak Baruk Sablon, Bapak Pendeta Balangganang, Ibu Nuryah Daring, Ibu Ipi Laing, Ibu Setia Ningsih, Ibu Saban Lasung, Bapak Yunsri Rining. Dan mungkin ada jemaat Tuhan yang tidak sempat hamba-Mu sebut nama mereka satu persatu. Hamba berdoa mohon kepada Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa kehendak Tuhan terjadi atas tubuh mereka yang sakit. Jamah mereka Tuhan,
beri kekuatan, pemulihan kepada jemaat kami yang saat ini dalam penderitaan penyakit. Terima kasih Tuhan atas kekuatan, kesembuhan yang telah Tuhan anugerahkan kepada jemaat kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Demikian juga kami berdoa untuk organisasi gereja Kemah Injil Indonesia, dari aras pusat wilayah sampai kepada jemaat lokal. Kami berdoa secara khusus untuk hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan yang dipercayakan memimpin di dalam organisasi gereja ini. Pakai urapi mereka semua Tuhan, melaksanakan tugas pelayanan yang mulia ini. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk konferensi yang dilaksanakan di beberapa wilayah dan daerah pada tahun ini. Secara khusus kami berdoa untuk konferensi daerah Kota Samarinda yang dilaksanakan pada tanggal 23 dan 24 Juni. Kami serahkan semua ini kepada Tuhan. Berdoa untuk panitia yang dipercayakan mengkoordinir setiap kegiatan konferensi. Demikian juga biaya yang perlu kami butuhkan. Kami percaya Tuhan menyediakannya bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Republik Indonesia. Kami berdoa untuk pemimpin kami. Pemimpin melaksanakan tugas pelayanan yang dipercayakan kepada pemimpin bangsa. Mampukan mereka melaksanakan roda pemerintahan ini. Hikmat, kemampuan yang hanya daripada Tuhan Kau berikan kepada pemimpin negara kami. Kami percaya Tuhan, melalui kepemimpinan mereka, negara kami, bangsa ini tetap menikmati damai sejahtera dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Kami sebagai umat ciptaan Tuhan, ada kebebasan keleluasa untuk datang menyembah Tuhan, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dan kami menyerahkan seluruh kehidupan, keberadaan jemaat kami di tempat ini. Tuhan Kau menyertai, memberkati. Kami bersyukur oleh karena pertolongan Tuhan dalam ibadah kami pada malam hari dari awal hingga akhirnya. Kiranya segala sesuatu yang kami lakukan untuk kebesaran kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dan Tuhan memberkati kami sekalian. Di dalam nama-Mu hamba berdoa dan menutup persekutuan kami malam hari ini. Amin. Ya, terima kasih. Saya ucapkan selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Salam.